Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Irma Widayanti. Dan kali ini saya akan membahas soal-soal tryout P3K kompetensi teknis guru. Jadi dalam hal pedagogik. Jadi semua teman-teman yang mau tes P3K pasti ada tes pedagogik kan? Maka simak baik-baik video ini. Tapi jangan lupa sebelumnya di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, kita mulai videonya. Soal pertama. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengintegrasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar, A. Behaviorisme, B. Gestalt, C. Konstruktivisme, D. Humanistik, dan E. Cybernetik. Oke, teman-teman kalau mau menjawab pertanyaan ini, jadi teman-teman harus paham dulu tentang teori-teori belajar. Jadi teori-teori belajar ini kita akan bahas yang pertama nih. Kalau teori belajar behaviorisme atau behavioristik itu adalah teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Geek dan Berliner. Ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, behavior ya, atau kebiasaan atau proses berpikir, di mana seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Biasanya teman-teman kalau behavioristik itu identik dengan stimulus dan respon gitu. Yang kedua adalah Gestalt. Jadi teori ini muncul dari buah pikiran seorang psikolog Jerman yaitu Mark Wertheimer. Dalam teori Gestalt ini proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Oke, yang ketiga adalah konstruktivisme atau konstruktivitis biasanya. Teori yang mengedepankan peningkatan pengembangan logika dan konseptual pembelajar. Jadi memahamkan siswa dalam mengaitkan konteks pembelajaran dengan kehidupan. Oke, sudah dapat ya. Kemudian kita lihat lagi humanistik. Jadi kalau untuk teori humanistik, ini adalah tokoh dari teori humanis yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis ini adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Dikenal juga dengan istilah teori yang memanusiakan manusia, gitu ya. Oke, cybernetik. Jadi kalau cybernetik atau cybernetik ini biasanya adalah teori yang berkembang sejalan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Kata kuncinya di sini adalah teknologi. Jadi menurut teori cybernetik ini belajar adalah pengolahan informasi. Oke, itu adalah penjelasan dari masing-masing. Sehingga kita bisa jawab pertanyaan yang tadi, kalau ada hipotesis, trial error, kemudian pola, kemudian membuktikan benar tidaknya, berarti jelas dia adalah konstruktivisme. Oke, yang kedua. Soal kedua. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria kebermanfaatan, layak dipelajari, keterkaitan, menarik minat, sahih. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kata kunci di sini adalah teruji kebenarannya. Jadi, sudah teruji kebenarannya, berarti dia adalah sahih. Oke, jelas? Soal ketiga. Pada masa kini, siswa dituntut untuk belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Oke, kita sudah bahas di nomor 1 tadi bahwa kalau ada kemajuan teknologi itu masuk dalam teori belajar sibernetik.
Oke, selanjutnya, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran. Kita cek di silabus. Di silabus itu berisi tentang identitas, KIKD, materi pokok, indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran gitu ya, yang susunannya kadang sekarang digeser-geser nih. Tapi intinya di situ tidak ada tujuan pembelajaran. Berarti jawaban A salah. B, silabus dan RPP. Seperti yang saya bilang bahwa di silabus tidak ada tujuan pembelajaran sehingga opsi B salah. Opsi C adalah tujuan pembelajaran. Di sini hanya mengecoh ya, karena teman-teman tahu sendiri tidak ada muatan langsung tujuan pembelajaran aja yang berdiri sendiri, pasti masuk dalam sesuatu gitu. Oke, jadi C coret lah ya. Kemudian D, SKL. SKL itu apa? SKL adalah standar kompetensi lulusan, di mana di standar kompetensi lulusan itu juga tidak ada tujuan pembelajaran, yang ada adalah indikator. Berarti D juga coret. Sekarang tinggal jawaban RPP, di mana memang tujuan pembelajaran dicantumkan dalam RPP, sehingga jawaban yang benar adalah RPP. Soal selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dalam, oke, ini agak-agak memancing, tapi intinya semua jawaban A, B, C, D, E itu adalah mengatakan tentang silabus. Kita cek satu persatu. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya pencapaian KD. Jelas tidak ya, karena tidak ada tujuan pembelajaran dalam silabus. Yang kedua, untuk pembuatan indikator dan penilaian. Kita skip dulu lah ya. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan. Oke, ini coret. Yang D, silabus untuk mengarahkan guru dalam upaya mencapai KD. Mengarahkan guru. Kata kuncinya mengarahkan guru, saya rasa juga enggak. E, silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Berarti di sini tujuan silabus itu yang utama apa? Kalau kita tadi gambling antara B sama E, silabus untuk pembuatan indikator jelas berbeda ya, karena indikator dan penilaian di situ. Sehingga jawaban yang benar adalah silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya pencapaian KD. Oke, jelas? Selanjutnya, taksonomi Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Oke, kalian harus tahu dulu taksonomi Bloom itu seperti apa dan taksonomi Anderson itu seperti apa sebelum kita jawab pertanyaan ini. Karena di sini kalian perhatikan baik-baik. Pertama dan kedua atau C1 dan C2-nya sama, ingatan dan pemahaman. Sedangkan ke belakang itu berbeda. Dan ingat, ini yang ditanyakan taksonomi Anderson, bukan taksonomi Bloom. Maka kita akan lihat dulu nih. Ini adalah gambarnya sih, kalian biar yang belum tahu gitu ya, ini adalah Benjamin S. Bloom dan ini adalah Laurin Anderson. Oke, kita amati, ini adalah piramida dari taksonomi. Jadi di 1956 taksonomi yang dikeluarkan oleh Bloom, Benjamin S. Bloom ini adalah noun, dalam bentuk noun, di mana C1-nya ada knowledge, kemudian comprehension, kemudian application, analisis, sintesis, dan juga evaluation. Ini di taksonomi Bloom. Jadi ada pengetahuan, ada pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. C1 sampai C6. Kemudian di tahun 2001 sama Laurin Anderson dan Caldwell ini diganti, atau bukan diganti sih, disempurnakan. Di mana dia merubah noun menjadi verb. Jadi C1-nya mengingat, C2-nya memahami,
C3-nya mengaplikasikan, dan C4 adalah menganalisis. Sedangkan sintesis evaluation yang ada di BLEM dibaliklah di sini. Maksudnya evaluasi dijadikan C5, sedangkan C6 yang dulunya sintesis nih menjadi create atau mencipta. Jelas sampai sini? Perbandingannya tahu ya. Jadi taksonomi BLEM yang sebelum ada revisi tahun 1956 dan tahun 2001 sudah direvisi atau disempurnakan oleh Anderson menjadi create. Baik, sekarang kita cek kembali soalnya. Taksonomi Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi BLEM, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Sudah jelas bahwa tadi yang terakhir atau C6 adalah mencipta, dan satu-satunya jawaban di sini yang ada menciptanya adalah D. Sehingga jawaban yang benar adalah ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Oke, cukup sekian untuk part 1. Saya akan lanjutkan di part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.